Halo guys, bagaimana kabar kalian semua? Pastinya tetap semangat kan? Kembali lagi bersama Mimin di Celengan Drama. Kali ini Mimin punya film yang sangat seru dan romantis. Film ini berjudul At Cafe. Yaudah deh, biar kalian gak semakin penasaran, cus langsung saja kita melebur ke alurnya. Di awal film, kita melihat seorang perempuan yang sedang kehujanan. Kemudian seorang pemilik kafe bernama Lu yang melihatnya pun mengajaknya mampir. Tampaknya perempuan ini sedang bertengkar dengan pacarnya. Berkali-kali pacarnya mengirim pesan, tetapi ia tampaknya tidak ingin membacanya, apalagi membalasnya. Sementara itu, pemilik kafe yang tidak sengaja melihat pesan itu di notif HP-nya pun mencoba memberikannya sedikit nasihat. Ia pernah merasakan apa yang dirasakan oleh gadis itu. Dulu ia membuka kafe karena seseorang yang ia sayangi. Lalu pemilik kafe itu pun menceritakan masa lalunya. Dulu, saat Lu masih duduk di bangku SMA, ia menyukai seorang gadis bernama Shin Rui. Ia menyukainya karena gadis itu sangat tangguh dan pemberani. Ia berani menentang murid-murid laki-laki yang mengerjain temannya yang bernama Shin Yi. Sebenarnya, Lu sudah lama menyukainya, tetapi ia tidak pernah berani mengungkapkan isi hatinya. Ia takut ditolak karena Shin Rui nampaknya sangat cuek padanya. Setelah pulang sekolah, ia pun mampir ke toko orang tua temannya yang bernama Zi. Ayah Zi pun memberinya sayuran untuk ibunya. Saat ditanya kemana Zi, Lu pun mengatakan kalau ia sedang belajar. Padahal ia sedang merayu Shin Yi, gadis yang disukainya. Sesampainya di rumah, Lu pun dimarahi oleh ibunya karena ia berbuat ulah lagi di sekolah. Keesokan harinya saat pelajaran olahraga, Lu ingin satu tim dengan Shin Rui. Tetapi tampaknya Shin Rui sudah bergabung dengan murid lain. Akhirnya ia pun diajak satu kelompok dengan teman perempuannya yang bernama Yiren. Shi yang mengetahui kalau sahabatnya itu mencintai Shin Rui, ia pun langsung menggarainya. Ia menyuruhnya untuk menjadi agresif, jangan diam saja. Saat jam matematika pun mereka berdua selalu meributkan hal itu, hingga Pak Guru marah dan menghukum mereka berdua. Saat pulang sekolah, Lu memberikan lukisan wajah Shin Rui yang ia gambar sendiri. Shin Rui adalah gadis yang pintar. Ia selalu mendapatkan nilai yang bagus. Berbeda dengan Lu yang selalu mendapatkan nilai rendah. Ia pun kerap mendapatkan hukuman. Saat istirahat, mereka bermain kartu. Shin Yi pun ikut bermain. Mereka kemudian bertaruh. Jika Lu bisa menang dalam permainan ini, maka Shin Rui harus kencan dengannya. Ide Shi tersebut disetujui oleh mereka semua. Dan ternyata Lu memenangkan permainan ini. Sesuai kesepakatan, keesokan harinya mereka berempat akan pergi berkencan. Tetapi mobil mereka mogok di tengah jalan. Akhirnya mereka malah bermain di tengah sawah. Mereka tampaknya sangat bahagia. Kemudian, Shin Rui mengatakan kepada Lu, ia takut akan berpisah dengannya jika nanti mereka sudah lulus. Ia akan merasakan sangat kesepian. Tampaknya benih-benih cinta sudah mulai tumbuh. Keesokan harinya, mereka pun bersekolah seperti biasa. Lu kadang minder dan cemburu jika Shin Rui mengagumi laki-laki lain. Ia pun berusaha memiliki kehebatan agar ia menjadi laki-laki yang pantas untuk Shin Rui. Kemudian, Zi pun mengatakan kalau Shin Rui mengajaknya menonton. Ia sangat senang, ia buru-buru menemuinya. Akan tetapi, ternyata Shin Rui tidak pernah mengajaknya menonton. Lu pun sangat kesal karena merasa dibohongi. Tetapi, Shin Rui pun berbaik hati. Ia lalu mengajaknya ke bioskop. Saat selesai menonton, Lu sangat bahagia. Ia lalu berjanji akan semangat belajar dan masuk di kampus yang sama dengannya, agar mereka selalu bersama. Saat pulang sekolah, Zi dan Lu nongkrong di tempat biasa. Kemudian Zi melihat Yiren, teman kelasnya yang sangat cantik. Tiba-tiba Yiren diganggu preman jalanan. Mereka berdua menolong Yiren hingga mereka harus berkelahi dengan preman itu. Keesokan harinya, mereka pun sedang belajar bersiap untuk masuk ke perguruan tinggi favorit. Lalu, Lu dan Jin pun bertaruh untuk mendapatkan nilai terbaik agar bisa mendapatkan Shin Rui. Karena Jin juga tampaknya menyukainya. Tiba-tiba, mereka melihat Zi dianiaya oleh preman yang kemarin berkelahi dengan mereka. Tampaknya preman-preman itu masih dendam pada mereka. Zi pun dihajar babak belur. Lalu, Lu dan teman-temannya pun membantunya. Lu pun ikut babak belur dihajar mereka. Shin Rui pun sangat kecewa kepada Lu. Kemarin ia berjanji untuk belajar dengan baik, tetapi buktinya ia malah berkelahi hingga terluka parah.
Lu pun ingin membela diri, ia hanya ingin membantu temannya. Ibunya juga sangat kecewa kepadanya, lagi-lagi ia berbuat ulah. Akan tetapi, ibunya tetap sabar dan menasihatinya dengan lembut. Keesokan harinya, Lu menjenguk Zi yang masih dirawat di rumah sakit. Karena lukanya lebih parah, saat Cindy datang, ia cuma sendirian karena Rui sedang ke Taipei. Lu pun hanya terdiam mengetahui Rui kini tak ada lagi di sampingnya. Kemudian, Yiren juga datang menjenguk Zi. Saat mereka berdua dengan Lu, Yiren pun memberikan hadiah untuknya. Lalu Yiren juga menyatakan perasaannya kepada Lu. Rui yang diam-diam mendengarkan pembicaraan mereka pun merasa cemburu. Akan tetapi ternyata Lu menolak cinta Yiren dan mengatakan kalau ia mencintai Rui. Betapa senangnya hati Rui saat mendengarnya. Kemudian ia pun memeluk Lu. Lu pun sangat kaget, mengapa tiba-tiba Rui ada di sini? Bukankah dia sedang ada di Taipei? Lu pun terus belajar dengan giat, nilainya terus meningkat. Rui sangat bahagia karena Lu benar-benar membuktikan janjinya. Sedangkan Zi, ia masih saja selalu mendapatkan nilai yang buruk. Padahal Xinxi sudah berusaha mengajarinya. Akhirnya Lu pun diterima di salah satu kampus, tetapi ia tidak sekampus dengan Rui. Ia pun sangat sedih, karena akhirnya mereka akan berpisah. Tetapi ia meyakini Rui kalau ia akan selalu berusaha menemuinya. Lu pun kuliah sambil bekerja part-time. Ia menjadi kuli serabutan dan penampilannya sangat lusuh. Ia pun berusaha menepati janjinya untuk tetap menemui Rui. Rui pun kini bekerja part-time sebagai waiters di kafe. Rui sangat iba dengan keadaan Lu sekarang. Lalu Lu memberikan kaset rekaman. Rui pun sangat bahagia. Ia teringat momen saat mereka masih sekelas dulu. Lu bekerja lebih keras lagi hanya untuk membeli tiket untuk menemui pujaan hatinya. Ia selalu lembur dan tak kenal lelah. Ia juga selalu menyempatkan waktu untuk mengabari Rui. Hingga akhirnya keinginannya pun terwujud. Gajinya sudah cukup untuk membeli tiket kereta. Ia pun segera pergi ke Taipei mengunjungi Rui. Mereka berdua sangat bahagia karena bisa bertemu kembali. Mereka pun menghabiskan waktu bersama, nonton film favorit mereka dan melihat indahnya kota. Kemudian Lu pun harus bersedih kembali karena ia akan segera kembali dan LDR lagi dengan Rui. Keesokan harinya, Rui melihat pengumuman rekrutmen klub sulap. Ia tertarik untuk melihatnya. Kemudian kakak tingkatnya yang bernama Zen pun menawari Rui untuk menjadi asisten sulapnya. Ia sangat tertarik. Ia pun meminta Lu untuk datang ke acara itu. Meskipun berat, Lu berusaha untuk datang. Saat sudah berada di tempat pertunjukan, tiba-tiba Zen memintanya maju untuk menjadi relawan. Zen pun meminta bunga yang dibawa oleh Lu, lalu menyulapnya. Seketika bunga itu menghilang. Lu pun sangat kesal. Meskipun itu hanya trik sulap, tetapi ia merasakan dipermainkan. Setelah pertunjukan itu, Lu masih marah kepada Rui. Ia sangat cemburu karena ia menjadi asisten Zen. Ia harus berpakaian yang terbuka dan berdasar dengan Zen. Ia juga merasa kalau kini Rui telah berubah. Akan tetapi mereka lebih memilih untuk baikan saja. Tidak ada gunanya bertengkar karena cemburu buta. Lalu mereka berjalan-jalan. Lu melihat kucing yang sangat lucu. Ia ingin membelinya untuk Rui. Tetapi sepertinya uangnya belum cukup. Jadi ia urungkan niatnya. Mereka pun semakin sering bertemu. Lu ingin pergi ke berbagai tempat yang indah bersama Rui. Tetapi ternyata Rui malah mengatakan agar Lu berhenti bersikap kekanak-kanakan dan membuat lelucon seperti itu. Lu pun sangat terkejut, kini kekasihnya sudah benar-benar berubah. Saat kembali ke asrama, ia menjadi tidak fokus dengan studinya. Padahal ia sedang menempuh ujian. Teman-temannya pun berusaha menasihatinya. Tetapi Lu masih saja memikirkan Rui yang mulai berubah. Ibunya juga turut menyemangatinya dan menyuruhnya pulang setelah ia selesai ujian. Malam itu saat Rui sedang jalan sendirian, ia dibuntuti oleh seorang laki-laki. Ia pun sangat takut. Tiba-tiba ada telepon ke kamar asrama Lu. Ada seorang wanita yang berteriak meminta tolong dan mencarinya.
Ia pun langsung terpikir pada Rui. Ia segera pergi ke tempat Rui. Keesokan harinya saat ia sampai, ia sangat lega karena Rui baik-baik saja. Ia hanya kehilangan dompet. Ia juga sudah melapor ke polisi. Lu pun sekarang bingung apa yang harus ia lakukan. Ternyata ia sadar setelah kejadian itu, Rui membutuhkannya selalu berada di sisinya dan melindunginya. Semakin hari, komunikasi mereka semakin buruk, apalagi mereka mengendalikan telepon umum untuk saling berkabar. Si pun menasihatinya, memang LDR tidaklah mudah. Lalu, Lu mengajak Si untuk pindah ke Taipei. Itu adalah hal tergila, mereka masih harus kuliah, tetapi karena atas nama solidaritas, Si pun mau menerimanya. Untuk sampai ke Taipei dan menemui Rui tidaklah mudah. Mereka harus berdesakan untuk membeli tiket kereta. Namun mereka harus kecewa karena tiket telah habis. Akhirnya mereka mengendarai motor dan menerjang hujan yang sangat lebat. Sesampainya di Taipei, Lu ingin membelikan kucing yang sangat disukai Rui. Tetapi ternyata kucing itu sudah dibeli orang lain. Lu pun harus kecewa lagi. Mereka berdua pun harus tidur di pinggir jalan. Lalu Zi pun terkejut saat melihat Rui sedang berboncengan bersama Zen, kakak tingkatnya di klub pesulap itu. Ia pun langsung memberitahu Lu, Zi pun melabrak Zen. Sedangkan Lu, ia tidak mampu mengatakan apapun. Ia lebih sakit lagi saat melihat kucing itu ternyata sudah dibeli Zen untuk Rui. Tapi ia tidak bisa marah sedikit pun. Ia lalu memberikan HP yang sudah ia beli sebagai kado ulang tahun Rui. Zi pun memahami betapa hancurnya hati sahabatnya itu. Malam harinya, mereka pun duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Lu sangat marah karena Rui mengkhianatinya. Ia sudah berjuang sejauh ini. Ia rela datang jauh-jauh dan ia menabung agar selalu bisa mengunjunginya. Ia juga memberinya HP dengan harapan komunikasi mereka akan membaik. Tetapi malah seperti ini balasan yang diberikan oleh Rui. Lalu Rui pun mengatakan kalau mereka berdua sebenarnya sudah tidak sejalan. Bukan hanya masalah LDR ini yang membuatnya pergi, tetapi ia sadar jalan pikir mereka tidak sama lagi. Maklum saja Rui memang pintar dan terpandang, sedangkan Lu otaknya hanya pas-pasan saja. Ia juga bukan orang dari kalangan orang kaya. Lu pun sangat terluka. Ia membanting secangkir kopinya. Rui pun tidak mampu menahan tangisnya. Kemudian Lu dan Si pun memutuskan untuk kembali. Sesampainya di asrama, Lu pun jatuh sakit hingga ia tidak bisa mengikuti ujian. Teman-temannya memberinya semangat, ia harus bangkit. Jangan sampai masa depan hancur karena putus cinta. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk mengikuti ujian. Namun tiba-tiba saja ia mendapatkan kabar bahwa ibunya meninggal dunia. Ia pun segera pulang dan menghadiri pemakaman ibunya. Ia sangat terpukul saat mendengar cerita beberapa pelayat. Ternyata ibunya selama ini sudah sakit keras, tetapi ibunya selalu mengesampingkan kesehatannya. Lu pun sangat menyesal karena selama ini ia lupa memperhatikan ibunya. Ia hanya memikirkan Rui yang ternyata kini mengkhianatinya. Si pun mencoba menghibur hati Lu yang tengah patah bertubi-tubi. Si pun marah saat Lu masih saja menangisi kepergian Rui. Ia pun menyarankan untuk melupakan saja Rui. Masih banyak perempuan lain di luar sana. Akan tetapi emosi Lu tidak stabil. Ia malah mengajar Zi hingga terluka. Zi pun bisa memahami kondisi sahabatnya yang tengah hancur itu. Beberapa bulan kemudian, geng mereka sedang meet up di sebuah kafe. Tetapi Lu tidak ikut bersama mereka. Rui pun hadir. Ia tampak antusias saat teman-temannya membicarakan keadaan Lu. Ternyata ia juga sangat merindukannya. Saat Rui hendak pulang, Lu menunggunya di depan kafe. Lu mengajak Rui ke pantai dan menyalakan kembang api. Lu tidak pernah melupakan Rui, meskipun kini mereka sudah tidak bersama lagi. Sin pun beralih pada Lu yang sedang menemani wanita yang patah hati itu. Kini wanita itu merasa jauh lebih baik setelah mendengar cerita Lu. Kini ia pun mencoba menghubungi pacarnya dan ingin memperbaiki hubungan. Lu pun segera pulang ke rumah. Ternyata ia menikah dengan Xin Yi. Ia membuka kafe sebagai kenang-kenangan. Dulu Rui sangat ingin memiliki kafe karena ia senang bekerja di sana. Ia sangat ingat ketika ia melihat Rui untuk terakhir kalinya dari balik jendela. Saat Rui sedang asik bekerja di kafe, ia juga sudah tidak bersama Zi lagi. Ia sangat merindukan temannya yang selalu ada dikala ia senang dan sedih.
Kini ia membaca surat-surat kenangan dari Z. Ia hanya bisa termenung mengingat kenangan momen-momen persahabatan mereka yang tak lekang oleh masa. Dan film pun tamat.